Bosan banget dah. Iya. Oh iya, lu pada nyadar gak sih akhir-akhir ini si Desila gayanya hedon banget. Bener banget, gue juga akhir-akhir ini ngeliat dia kayak gitu. Ya Kayaknya kan? ya dia cuman pengen morotin duit cowoknya doang. Nah, Garus udah kayak gitu tuh. Iya sih, bener. Kalian gibah ya? Itu kan dosa tahu. Teman-teman, kalian tahu nggak tuh gibah itu apa? Gibah itu adalah membicarakan seseorang yang seseorang itu tidak tahu sedang dibicarakan. Dan hal itu adalah hal dosa ya. Itu tidak boleh. Dalam Al-Quran sendiri, gibah digambarkan sebagai seseorang, teman atau saudara yang memakan daging yang sudah mati. Dan itu tidak boleh. Dan itu perumpamaan yang sangat membahayakan. Maka dari itu jaga lisan kalian ya. Ini si Disha bukan sih? Iya tahu tuh Disha. Dia kan sekarang lagi dijelek-jelekin. Banyak difitnah dia sama orang. Oh iya. Emang fitnah itu apa sih? Setahu aku ya, fitnah itu menurut KBBI perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, sementara kalau menurut Al-Quran, fitnah itu cobaan, ujian, dan juga siksaan di akhirat. Kasian ya Disha berarti. Disha, lihat gak? Ini jalan aneh banget. Kayak pincang-pincang gitu deh jalannya. Asli sih itu dia aneh banget. Lihat apa masa begitu jalannya. Ih. Ngetawain apa sih, seru banget. Itu tuh, orangnya aneh banget jalannya. Ngetawain orang itu. Iya. Buhton emangnya apa sih? Buhton yaitu membicarakan keburukan orang yang tidak bersangkutan. Artinya, tuduhan yang dibicarakan itu tidak benar atau fitnah. Buhton yaitu dosa besar guys, karena bisa membuat nama kita menjadi rusak dan pertemanan menjadi bubar. Ray, lagi ngapain tuh? Ini nih Ki, tahu nggak berita tentang kasusnya Gus Miftah yang jelek-jelekin pedagang es teh? Nah, aku juga mau jelasin tentang metode dakwah. Metode dakwah itu ada 3, bisa menggunakan lisan, tulisan, atau juga bisa berbentuk langsung. Kalau misalkan dalam lisan, kita bisa lihat dari khotib, yaitu khotib yang berbicara langsung pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Kita itu bisa melihat kalau khotib itu tuh lagi ngasih ceramah kepada para masyarakat, di mana tentang tuntunan-tuntunan agama. Terus kalau misalkan berupa tulisan, kita bisa lihat kalau misalkan dalam poster atau sebuah postingan-postingan yang ditulis sebuah ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kalau yang ketiga, kita bisa melihat atau metode dakwah sesuai zamannya. Kan kalau zaman sekarang kan teknologi udah maju. Kita bisa lihat melalui TikTok ataupun podcast dan YouTube, yaitu menggunakan video-video singkat yang dimasukkan ke dalam media sosial berupa ajaran-ajaran agama. Len, coba lihat dan nih berita anak muda sekarang. Masih muda bukannya belajar, malah pesta mabuk miras. Emangnya anak muda zaman sekarang masih aja minum-minum sama berjudi. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisiru wal angsobu wal azlamu ritsum minas amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitonu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an zikrillahi wa anis sholah fahal antum muhtadun. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta. Des, lu udah siap rapat panitia pensi belum nanti sore? Udah dong, gua udah tahu konsepnya, udah tahu dekorasinya, tinggal warnanya aja sih yang belum. Gue emang paling rajin sih Des, gue aja belum mikirin kostumnya apa. Iya tuh aku mau pengen tampil kayak aja biar bisa ngasih video promosi. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta. Oke guys, siap ya? Kita mau buat video challenge baru nih. Ayo cepetan, keburu masuk nanti. Asal jangan gagal kayak kemarin deh, aku malu banget tuh pastinya. Kadang yang paling ramai justru yang paling sepi di hati. Ki, serius banget itu belajar. Lihat dulu nih, ada tren video baru. Cocok banget nih, kita coba yuk. Ntar aja lah, Dak. Orang lagi belajar juga. Lu kan juga udah dapet teguran dari Pak Agus kemarin.
Ya laki, santai aja. Hidup itu harus dibawa seimbang. Belajar dikit, main banyak. Dah. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Assalamualaikum anak-anak. Oke, jadi hari ini kita mulai pelajaran dengan hal yang ringan dulu ya. Tapi sebelum itu, Bapak mau mengingatkan sesuatu. Oke, ini zaman sekarang kalian hidup di dunia digital, di mana kalian mengupload di media sosial itu kalian menganggap hanya sebagai hiburan. Tapi ingat bahwa satu unggahan, satu video, dan satu ketikan bisa menjadi luka yang tidak kalian duga. Tiap minggu pasti ada aja nasihat tentang medsos. Bosan deh. Iya benar banget, sekarang tuh banyak banget orang yang nyebarin gosip tanpa fakta. Tapi gosip itu seru banget tahu. Tapi ya asal jangan sampai ketahuan aja. Kalau udah nyakitin orang tetap sebelin. Ayolah. Lihat deh, HP si Desila kebuka loh. Udah Tir, buka aja. Siapa tahu ada filter lucu di kameranya. Jangan gak sih? Itu kan bukan punya lu. Santai aja sih, Pin. Lagian cuma liat bentar kok. Cie, Desila mau jadi seleb TikTok nih. Yara jangan, takutnya nanti dia marah. Lu udah gue bilang jangan, Pin. Lah, siapa ini? Ki, video siapa nih? Lucu banget. Itu bukan ada Sila ya? Lu ngapain? Lu dapat dari mana? Hapus nggak? Lah, mana gue tahu? Ini aja gue dapat dari grup kelas. Masa lu nggak tahu sih? Mau kemana lu? Gue mau kasih tahu ke yang lain. Jangan kali. Don. Guys, lihat deh. Anak kelasan kita ada video yang lucu banget deh. Itu Desila, woi. Kocak banget deh jogetnya. Nah, itu kan videonya pribadinya Desila. Kalian ngapain sih? Astaga, aku nggak sengaja. Aku beneran nggak sengaja kirim. Sekarang udah nyebar, Tir. Lu pikir ini cuma lucu-lucuan? Kalian kok gini sih? Kalian baru aja ngerusak privasi orang loh. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar. Kenapa sih kau pada ngeliatinnya kayak gitu? Ini kok bisa? Aku nggak sengaja, Des. Maaf ya. Kok video aku kamu sebar? Emangnya kamu pikir itu lucu? Mau dihapus pun itu udah nggak bisa, udah kesebar. Aku ingin jadi teman nyamanmu. Des, lu tenang dulu. Kita bisa jelasin ke mereka. Jelasin apa, Din? Kok mereka melihat aku ketawa-tawa dan dia nilai aku tanpa ada apa-apa. Kita bisa minta tolong ke guru kok. Dia bisa ngapusin itu dari grup. Udah telat, Sin. Videonya udah nyebar ke keluar kelas. Sebenarnya ada apa sih? Kok pada heboh banget dari pagi? Itu videonya si Desila disebarin. Ya, tapi kamu lebih baik gak usah lihat, Vin. Ya, kalau itu bikin orang lain sedih, ya udah mending aku gak usah lihat. Tapi kamu juga harus berhenti nyebarin sih, soalnya nggak semua hal itu pantas buat jadiin hiburan kan. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa. Udah mana videonya viral kan, tapi bisa-bisa dia masuk sekolah lagi. Kalian jangan gitu. Lagi nih ngapain sih bikin video kayak gitu? Malu-maluin aja gak sih? Udah, lagian kita juga gak tahu kebenarannya. Jangan langsung ngomong. Tasya, boleh Bapak bicara sebentar? Apakah benar kamu yang menyebarkan video itu? Iya, Pak. Kamu sengaja ya? Tidak, Pak. Saya cuma buka HP-nya sebentar, terus nggak sengaja kirim. Kalau kamu tidak sengaja, lantas kenapa kamu tidak segera menghapus dan menjelaskannya? Saya takut, Pak. Saya takut dimarahi teman-teman. Takutanmu justru memperburuk semuanya. Gandeng tangan, semoga Minum buat lo. Lu batang pucat banget. Kenapa kalian jadi soal-soal perhatian banget sama gua? Gua tahu kok kalau Dava itu ngegosipin video gua. Udah lah, kalian berdua pergi aja.
Tuh, kan Ki, gue bilang juga apa? Gak ada gunanya gue di sini. Mending gue pergi aja. Ya Gun. Gue tau deh selesai salah pahamin. Gue ngajak Dava kesini juga, net gue baik. Nikmati sementara yang ada. Des, gue minta maaf ya. Gue tahu gue salah, tapi kali ini mohon ya maafin gue, Des. Kalian itu dua orang yang sama-sama terluka. Tapi kalau kalian terus saling menyembuhkan, luka itu gak akan pernah sembuh. Lu gak harus bertanggung jawab semuanya, Ti. Tapi lu harus belajar kayak semua orang yang ada di sini. Semua bebas semaumu. Kadang, luka paling dalam bukan karena perbuatan, tapi karena ucapan. Satu klik bisa menghancurkan, satu kata bisa menyembuhkan. Di balik setiap senyum, ada cerita yang tak semua orang tahu. Karena menjaga kata berarti juga menjaga hati. Dunia digital seharusnya bukan tempat menyebar kebencian, tapi ladang untuk menebar kebaikan. Jadi sebelum menekan tombol kirim, pikirkan dulu, apakah yang kita sebarkan akan melukai atau justru menyembuhkan.